on tight. Oh, God. Hai guys, kembali lagi di MVT21. So di video kali ini kita akan membahas salah satu film dari Marvel yang berjudul Ant-Man. Aku tahu guys, film ini tuh memang sudah lama, dirilis pada tahun 2015. Tapi Mimin sengaja mau bahas film ini soalnya sequel Ant-Man yang ketiga akan dirilis sebentar lagi. So biar nyambung ceritanya sama film yang ketiga, kali ini Mimin akan bahas dulu film yang pertama dan keduanya. Oke, tanpa banyak cincang di awal, so mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Pada tahun 1989, seorang ilmuwan bernama Hank Pym mengundurkan diri dari SHIELD setelah dia mengetahui bahwa para petinggi berusaha menduplikasi penemuannya. Mereka melakukan hal itu karena yakin bahwa penemuan Hank bisa digunakan untuk menyelamatkan dunia. Menyadari betapa berbahayanya penemuan itu, Hank pun bersumpah akan menyembunyikan hasil penemuannya itu seumur hidup. Scene lalu beralih memperlihatkan masa sekarang, tepatnya pada sebuah penjara. Terlihat ada seorang narapidana bernama Scott Lang yang baru saja dibebaskan. Dia pun dijemput oleh sahabat lamanya bernama Louis. Di tengah perjalanan itu, Louis bersemangat menceritakan rencana pencurian terbaru bersama Scott dan beberapa teman lainnya. Namun Scott menolak karena dia sudah tobat dan dia juga harus memikirkan perasaan anak perempuannya. Mulai saat ini, dia bertekad akan mencari penghasilan halal dan memberikan sebagian penghasilannya untuk tunjangan hidup sang putri. Ya, walaupun semuanya tidak semulus ekspektasi, karena pada akhirnya Scott hanya berakhir menjadi pelayan di Baskin Robbins. Bahkan belum genap sebulan dia bekerja, Scott langsung dipecat karena sang bos mengetahui bahwa Scott adalah mantan narapidana. Di waktu yang sama, terlihat ada Hank Pym yang saat ini sudah mulai tua dan memasuki perusahaan Pym Technology. Di sana dia pun bertemu dengan putrinya yang bernama Hope dan mantan anak didiknya yang bernama Darren. Di momen itu, Darren menjabarkan hasil penemuannya yang bisa mengecilkan sebuah objek. Hal ini didasari pada hasil pengamatannya terhadap bukti yang memperlihatkan tentang adanya tentara mini seukuran semut yang bisa menghancurkan musuh tanpa terlihat. Hank Pym yang mendengarkan hal itu tampak cukup terkejut, namun dia memberitahu Darren bahwa semua itu hanyalah sebuah dongeng. Sayangnya semua perkataan Hank dapat dibantah langsung oleh Darren, di mana dia pun memperlihatkan secara langsung setelan baju mini bernama Yellow Jacket yang berhasil dia kecilkan. Dengan hasil temuannya, kini dia otomatis bisa menyudahi semua peperangan hanya dengan menciptakan beberapa tentara mini. Setelah semua orang pergi, Hank pun mendekati Darren dan mengatakan bahwa penemuan itu sangatlah berbahaya. Dia mengubur semua ide tentang penemuan ini bukanlah tanpa alasan. Namun, Darren rupanya tidak mendengarkan peringatan Hank dan akan tetap melanjutkan penemuan tersebut. Sikap yang ditunjukkan oleh Darren benar-benar membuat Hank merasa sangat kecewa yang tak menyangka Darren akan kembali mengungkit penemuan tentang tentara mini yang sudah dia sembunyikan selama puluhan tahun. Setelah semua orang pergi, Hope mengatakan pada ayahnya bahwa untuk saat ini Darren hanya bisa mengecilkan benda mati. Jadi sebelum dia melangkah terlalu jauh, mereka harus segera menghentikannya. Di sisi lain, Scott terlihat menghadiri ulang tahun putrinya yang bernama Cassie. Di sana dia pun bertemu dengan mantan istrinya yaitu Maggie yang telah bertunangan dengan seorang polisi bernama Pacton. Maggie rupanya tidak suka dengan kehadiran Scott. Dia menyuruh Scott untuk membayar tunjangan hidup Cassie jika dia ingin bebas bertemu dengan si anak perempuannya ini. Mendengar hal itu membuat Scott merasa sangat sedih. Dia pun memutuskan untuk ikut dalam perampokan bersama Louis agar dia bisa mendapatkan uang. Di sisi lain, Darren terlihat bertemu dengan lawan bisnisnya. Mereka sempat berbincang sebentar sebelum akhirnya menggunakan alat pengecil untuk mengubah lelaki tersebut. Dapat dilihat, uji coba yang Darren lakukan masih belum berhasil. Bukannya mengecilkan target, alat itu justru mengubahnya menjadi slime. Dan gak tahu deh nasib lawan bisnisnya itu bagaimana sekarang.
Pada malam harinya, Scott, Lois, dan kedua rekannya bersiap untuk merampok sebuah rumah. Scott yang berpengalaman dalam hal ini ditugaskan untuk masuk sementara Lois dan yang lainnya akan berjaga dan mengarahkan dari luar. Scott yang sangat pintar bisa dengan mudah memasuki rumah itu, bahkan berkat kejeniusannya dia bisa membuka brankas yang dilengkapi keamanan tingkat tinggi. Setelah berhasil membuka brankas, Lois pun bertanya apa yang ada di dalam brankas itu. Bukannya uang atau emas, brankas itu ternyata hanya berisi sebuah kostum tua. Sambil menelan kekecewaan, Scott pun terpaksa mengambil kostum itu dan membawanya pulang. Tanpa disadari, rumah yang dirampok ternyata itu merupakan kediaman Hank Pym. Ia bahkan mengetahui perampokan itu dan memantau semuanya dari monitor. Pada keesokan harinya, Scott kebingungan melihat kostum yang dia dapatkan. Dia tak mengerti mengapa kostum tua seperti itu dijaga dengan sangat ketat oleh si pemilik rumah. Karena tak tahu harus melakukan apa, Scott pun penasaran dan mencobanya. Setelah dicoba, Scott tidak sengaja menekan sebuah tombol yang membuatnya menyusut menjadi seukuran serangga. Pengalaman itu tentu saja membuat Scott sangat terkejut. Dia pun semakin kebingungan saat ada seseorang yang seperti berbicara kepadanya. Setelah itu, Lois memasuki toilet dan menghidupkan keran. Tentu saja Scott yang sangat kecil tidak bisa dilihat oleh Lois. Dia pun kabur dan terombang-ambing sampai akhirnya jatuh ke atas mobil dan kembali ke bentuk semula. Scott yang merasa sangat takut akhirnya memutuskan untuk mengembalikan kostum itu ke tempat semula. Sialnya, setelah dia mengembalikan kostum itu, barulah Scott dipergoki oleh polisi dan akhirnya dia pun ditangkap. Ketika berada di dalam penjara, Scott dikunjungi oleh Hank. Dia mengaku telah mengetahui semua rencana perampokan Scott dan sengaja membiarkannya mencuri kostum itu. Setelah melihat semua kemampuan Scott, Hank yakin dia adalah orang yang tepat untuk memakai kostum tersebut. Dia pun memberikan Scott dua pilihan, apakah dia mau menjadi Ant-Man yang baru atau mendekam di dalam penjara selamanya. Setelah kembali ke dalam sel, Scott terus memikirkan pilihan apa yang akan dia ambil. Tak lama kemudian, beberapa semut menghampirinya dan memberikan kostum Ant-Man kepadanya. Melihat kesempatan itu, Scott pun akhirnya memilih untuk menjadi Ant-Man dan kabur dari sana. Di luar, Scott telah ditunggu oleh seekor semut bersayap yang siap membawanya ke hadapan Hank. Pengalaman itu benar-benar membuat Scott pusing dan mual hingga dia pun akhirnya pingsan. Wait, what? What happens if I throw up in this helmet? Keesokan harinya, Scott pun terbangun di rumah Hank. Di depannya sudah ada Hope bersama dengan segerombolan semut yang memenuhi seisi ruangan. Setelah keluar, Hank mengajak Scott untuk membahas masalah pekerjaan yang akan dia lakukan. Scott akan ditugaskan untuk mencuri Yellow Jacket dari perusahaan Pym Technology agar dia bisa menghentikan rencana Darren yang sudah lama berusaha Hank sembunyikan, karena hal itu sangatlah berbahaya. Hope yang mengusulkan diri menjadi Ant-Man ditolak dengan tegas oleh ayahnya. Sementara itu di Pym Technology, Darren ternyata telah berhasil mendapatkan formula yang tepat untuk bisa mengecilkan makhluk hidup. Dengan formula itu dia bertekad bisa menciptakan banyak tentara mini dan menguasai dunia. Selanjutnya, Scott diminta untuk berlatih dengan kostum Ant-Man. Bagaimanapun juga sebagai Ant-Man yang baru, Scott harus bisa menguasai kemampuan Ant-Man dan beradaptasi dengan para semut. Hari demi hari, Scott dilatih oleh Hank dan juga Hope. Dia mendapatkan begitu banyak pelajaran agar dia bisa menyempurnakan kemampuannya. Di sela-sela waktu berlatih, Hank akhirnya bercerita tentang apa yang terjadi pada mendiang istrinya. Ternyata sang istri diketahui tewas dalam sebuah misi ketika dia nekat mengubah tubuhnya menjadi partikel atom yang sangat kecil. Sampai saking kecilnya mereka akan memasuki alam kuantum di mana realitas waktu dan ruang sama sekali tidak berlaku, yang berarti mereka tidak akan bisa kembali ke wujud semula dan terjebak di sana selamanya. Dia nekat melakukan hal itu demi bisa menghentikan sebuah rudal yang akan menewaskan begitu banyak nyawa. Hope yang mendengar hal itu akhirnya mengerti mengapa sang ayah sangat takut jika kostum Ant-Man jatuh ke tangan yang salah. Setelah berlatih cukup lama, Scott akhirnya berhasil menguasai setiap pelajaran yang diberikan oleh Hank dan juga Hope.
Sebagai ujian, Scott diberikan tugas untuk mencuri prototipe milik Hank yang saat ini berada di gedung Stark Industries. Dengan percaya diri, Scott mengajak beberapa semut untuk membantunya. Namun dia pun terkejut saat mengetahui bahwa gedung Stark Industries sekarang telah beralih fungsi menjadi markas Avengers. Karena hal itu, Hank dan Hope menyuruh Scott untuk membatalkan misi tersebut. Namun ternyata Scott menolak karena dia merasa mampu menghadapi siapapun. Falcon yang sedang berjaga tiba-tiba mendapatkan sinyal kedatangan orang asing. Scott yang mengetahuinya tidak mencoba kabur, dia malah memperkenalkan diri sebagai penggemar berat Falcon dan dengan sopan santun meminta izin untuk mencuri di dalam markas Avengers. Falcon yang mendengarnya tentu saja menolak dan langsung menyerang. Scott pun dengan cepat mengecilkan diri, kemudian masuk ke dalam kostum Falcon dan merusaknya dari dalam. Sejujurnya, apa yang dilakukan oleh Scott membuat Hank marah, namun amarahnya mereda saat Scott memberikan prototipe yang berhasil dia curi. Setelah itu, Hank kedatangan tamu yaitu Darren. Kedatangan Darren ke sana untuk menyombongkan diri karena dia telah berhasil menemukan formula yang tepat untuk mengecilkan makhluk hidup. Dia pun mengundang Hank untuk datang ke dalam acara resmi yang akan diadakan besok malam. Untuk mengantisipasi segala jenis kekacauan, Darren berencana akan melipat gandakan keamanan dan bahkan menutup semua ventilasi yang ada di perusahaan. Setelah mengetahui hal itu, Scott merasa mereka membutuhkan beberapa orang lagi untuk membantu. Dia pun merekomendasikan Louis dan teman-temannya karena mereka sangat berpengalaman dalam hal pencurian. Setelah bertemu, mereka semua pun langsung mendiskusikan rencana pencurian Yellow Jacket. Selain itu, Scott juga menunjukkan kepada Louis dan teman-temannya bahwa dia sekarang telah menjadi seorang superhero yaitu Ant-Man. Singkat cerita, hari pencurian pun akhirnya tiba. Setelah keluar dari mobil, Scott dan segerombolan semut terbang langsung menyusup ke dalam perusahaan, sementara Louis menyamar menjadi petugas dan masuk ke ruangan server. Dia pun melumpuhkan seorang security agar Hope bisa masuk dan mengaktifkan prototipe milik ayahnya. Setelah itu, Darren mengajak Hank dan para tamu yang lain untuk melihat Yellow Jacket yang dia ciptakan. Di saat yang sama, Scott dan para semut akhirnya berhasil menyabotase ruangan server dan menanamkan bahan peledak. Ketika dia mencoba mencuri Yellow Jacket, dia pun langsung ditangkap oleh si Darren. Tak disangka Darren ternyata memang sengaja memancing kedatangan Ant-Man karena dia berencana menjual Yellow Jacket dan Ant-Man pada sebuah organisasi bernama Hydra yang dipimpin oleh musuh Hank bernama Michael Carson. Karena merasa dirinya sudah menang, Darren tidak segan-segan menodongkan pistol ke arah Hank. Hal itu tentu saja membuat Hope marah dan dia pun ikut menodongkan pistol ke arahnya. Di tengah situasi itu, Scott akhirnya berhasil membebaskan diri dan mengalahkan beberapa petugas, namun sayangnya Hank tetap terkena tembakan. Darren pun mencoba memanfaatkan situasi itu untuk membunuh Scott, namun beruntung saja para semut datang dan menghalangi pistol tersebut. Karena diserang oleh para semut, Darren pun akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dengan membawa kostum Yellow Jacket. Melihat hal itu pun, Scott bergegas keluar dan mengejar mereka. Pengejaran itu juga dibantu oleh Louis karena Scott sempat diserang oleh para penjaga. Hank dan Hope yang masih berada di dalam juga segera keluar dari gedung dengan memperbesar mainan kunci berbentuk tank. Sementara itu, Scott dibantu kawanan semut melihat Darren mencoba kabur dengan helikopter. Dia pun masuk dan menyerang mereka sambil memperlihatkan bagaimana kehancuran perusahaan PIM akibat bom yang sudah dia sembunyikan. Melihat hal itu, Darren pun marah dan merubah dirinya menjadi Yellow Jacket. Akhirnya terjadilah pertarungan hebat di dalam helikopter itu, hingga akhirnya mereka berdua pun terjatuh ke sebuah kolam renang. I'm gonna disintegrate you! Setelah kembali melanjutkan pertarungan, Ant-Man berhasil menyerang Yellow Jacket sampai dia pun masuk ke dalam perangkap serangga. Setelah kejadian itu, Scott pun ditangkap oleh Paxton karena sebelumnya dia pernah kabur dari penjara. Di tengah perjalanan menuju ke kantor polisi, Paxton mendapatkan kabar bahwa di rumahnya ada makhluk asing berwarna kuning yang saat ini sedang menyandra Casey. Mendengar hal itu, Scott pun langsung mengetahui bahwa makhluk kuning itu adalah Yellow Jacket. Di sana, dia pun melihat putrinya sedang ketakutan karena si Yellow Jacket ini. Alhasil, pertarungan di antara keduanya pun kembali dilanjutkan.
Scott sempat melemparkan beberapa alat pembesar ke arah Yellow Jacket, namun keduanya malah mengenai kereta Thomas dan seekor semut. Tak lama kemudian, Paxton memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah demi menyelamatkan Casey. Ketika hal itu terjadi, Ant-Man nekat mengubah dirinya menjadi molekul atom agar dia bisa menembus kostum Yellow Jacket dan merusaknya dari dalam. Pengorbanan itu pun berhasil dilakukan oleh Ant-Man sehingga Yellow Jacket pun mengecil dan akhirnya hancur. Sayangnya keputusan Scott juga membuat dirinya terjebak di dalam alam kuantum. Di dalam situasi itu Scott terus mengingat dan mendengar semua hal termasuk suara Casey. Keinginannya untuk tetap hidup membuatnya teringat bahwa dia masih memiliki satu alat pembesar terakhir di kantongnya. Dia pun mencoba memasukkan alat itu ke dalam regulator dan berhasil kembali ke dunia nyata. Sebelum polisi bisa menangkapnya, Scott kembali ke bentuk kecil dan kabur dari sana. Keesokan harinya, Hank yang terkejut saat mengetahui Scott berhasil selamat dari alam kuantum, dia pun langsung penasaran, apakah istrinya juga masih hidup atau tidak? Film ini pun diakhiri dengan memperlihatkan Louis yang memberitahu Scott bahwa Falcon ternyata masih terus mencari keberadaannya. And anyway, film pun tamat. Nah, di mid credit scene kita dikasih lihat nih bahwa dulu Hank dan istrinya pernah menciptakan sebuah kostum baru yang disebut dengan nama Webs. Lalu di adegan lain akan terlihat Kapten Amerika yang menghampiri Bucky Barnes. Saat itu Falcon menyuruh Kapten Amerika untuk menghubungi Tony Stark, namun Kapten Amerika malah menolak. Mendengar hal itu, Falcon pun mengatakan bahwa dia mengetahui siapa pria yang bisa melakukannya. Dan ini baru benar-benar tamat filmnya. Oke guys, jadi itu dia keseluruhan alur cerita Ant-Man. Nanti kita akan sambung di sequel kedua Ant-Man. Sampai di sini dulu video kali ini. As always, jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.